Kami percaya Tuhan, Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kami, hanya Engkaulah satu-satunya Allah. Sembahan kami, Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah demi nama-Mu Yesus Tuhan, yang sampai saat ini memelihara kami, melindungi kami. Kami percaya itu Tuhan. Sampai saat ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat yang terindah ini kami ingin duduk diam mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu. Yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Pekerjaan si iblis sudah keluar dari tempat ini dan tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan yang akan terjadi di tempat ini. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Pencerahan, pewahyuan tolong berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, Bapak Gembala, serta hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak mendukung. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, melindungi kita, memperhatikan kita. Dan yang terpenting, Tuhan bukan maha tahu saja, tapi Dia maha mau untuk menolong kita. Amin. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan maha mau untuk menolong kita, apapun kondisi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan tema judul firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan adalah sutradara kehidupan. Tuhan sutradara kehidupan. Apapun dalam kondisi kita, baik suka, baik senang, sakit, sehat, diberkati atau belum diberkati, itu sutradaranya Tuhan. Yuk kita baca dulu sebelum nanti saya akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini sekaligus mungkin bisa menjawab setiap pertanyaan dalam hidup kita. Pertanyaan seperti ini, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya ini ikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa masalah itu datang bertubi-tubi? Betul? Dalam masalah kesehatan, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keuangan pekerjaan, bahkan saya di PHK, bahkan saya mengalami hal-hal yang buruk. Tapi kenapa itu bisa terjadi Tuhan? Sedangkan saya melihat tetangga saya, teman saya, yang tidak kenal Tuhan atau yang cuman Kristen-Kristenan, mereka hidup makmur Tuhan. Mereka hidup diberkati, mereka hidup aman-aman saja. Betul apa betul Bapak Ibu saudara sekalian? Ayo angkat tangan. Ada yang bertanya seperti itu termasuk saya. Angkat tangan ada? Wah puji Tuhan. Yang lainnya enggak ya? Yang lainnya. Haleluya, percaya bahwa Tuhan tadi maha mampu. Nah ini sekaligus menjawab mungkin Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering kita alami. Ayo kita baca dulu Ayub. Ayub ini tidak asing Bapak Ibu ya. Ayub 1 dulu. Kita baca ayat yang pertama. Ayat yang pertama saja dulu kita baca. Saya akan bacakan. Judul perikopnya apa? Kesalehan Ayub dicoba. Ya, yuk kita coba baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh, terus dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Makanya judul perikopnya kesalehan Ayub diuji. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita bisa termasuk kriteria daripada Ayub? Ayub itu saleh. Firman Tuhan kalau mencatat saleh itu betul-betul saleh. Tuhan ngomong terkaya, terkaya. Tuhan ngomong, "Hai engkau ketuluran ular beludak." Dia memang seperti itu. Tahu-tahu gigit berbisa. Hai engkau orang-orang munafik. Tuhan ngomong betul itu munafik. Hai engkau perempuan-perempuan sundal. Dia tidak pernah Allah kita.
mendramatisir kata-kata. Sehingga Pak, kalau kita sebagai manusia, janganlah berkata kasar. Kalau perempuan sundal katakan PSK lah Pak, pramu nikmat atau pekerja seks komersial. Tuhan tidak pernah dosa ditutupi dengan kebenaran. Dosa dinyatakan dosa di hadapan Allah. Kalau benar dinyatakan benar. Banyak orang yang bernama Saleh. Pernah ada teman yang namanya Saleh, tapi hidupnya nggak saleh. Betul? Ada orang yang bernama Selamat, tapi pernah ada Selamat kejebur got sampai kakinya patah. Jadi nggak jamin nama itu bisa menyelamatkan diri kita. Tapi ada satu nama yang menjamin, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu nama di atas segala nama. Nah, kalau kita ini coba bertanya kepada Tuhan tentang kita pelayanan kepada Tuhan. Kriteria yang pertama, apakah kita sudah saleh di hadapan Tuhan? Saleh itu tidak neko-neko Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca itu kitab Ayub. Nanti kita akan kupas sedikit-sedikit. Saleh itu betul-betul saleh. Kenapa? Pada waktu anak-anaknya lagi berpesta pora, Ayub secara diam-diam tidak berbicara kepada anaknya. Mempersembahkan persembahan. Sebagai penebusan salah. Dia berpikir, apakah kemarin anakku pernah bersalah dalam ucapan, tindakan, mabuk-mabukan. Maka saya akan mempersembahkan ini secara diam-diam Bapak Ibu. Itu kesalehan Ayub. Pernahkah kita seperti itu? Kedua, orangnya jujur. Kita jujur, Pak saya jujur Pak. Ayo dites sama kejujurannya Ayub. Ayub itu jujur. Kriteria jujur itu begini, tidak pernah berbohong. Itu yang penting. Definisi jujur itu tidak pernah berbohong. A berbicara A, B berbicara B. Kalau saya seorang pedagang begini, Pak ini berapa? Saya katakan, ini 12.000. Terus ada orang nawar, misal contoh ini, 11.000 Pak. Kadang seorang pedagang itu kan ngomongnya seperti ini kan. Wah kulaannya nggak oleh. Betul? Kulaannya nggak oleh. Apakah kriteria seperti Ayub? Kalau Ayub itu gini, saya gambarkan Bapak Ibu. Saya menyelidiki Ayub lama ini. Karena ada sesuatu yang tergelitik hati saya. Karena ada hamba Tuhan, waktu itu khotbah di tempat saya. Dia berbicara, yang dicontoh dalam kitab Ayub itu bukan Ayub, tapi istrinya. Karena istrinya itu betul-betul sayang terhadap Ayub. Makanya dia tidak tega melihat penderitaan Ayub. Dia berkata, masihkah engkau bertekun kepada Tuhan? Kutukilah Allah dan matilah. Dia nggak tega lihat penderitaan Ayub, maka disuruh mati. Dia ngomong, Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita semua mencontoh seperti istri Ayub? Dia nggak tahu itu ada yang di belakang-belakang tua-tua itu. Amin. Sampai diulang 2 kali. Amin. Saya sampai, yuk, ya opo ini. Nah, Ayub itu seorang jujur begini. Pak Trisno beli ke saya. Pak Andreas ini berapa? Saya ngomong, Pak, saya gulaannya 10.000 cemban. Bapak kasih saya berapa? Itu jujur Bapak Ibu. Terserah mau ngasih nopek go, 250 apa gopek 500. Kalau 250 saya sudah bilang, ojo 250 kok Pak, aku masih butuh biayanya untuk ini dan itu. Itu jujur. Kalau ada langganan tanya, mosok kon kulaane gak oleh tak tawar 11.000. Saya kan untung kan? Harusnya saya berkata seperti ini. Saya sering kali saya juga belajar. Untung, tapi masih kurang. Boleh gak saya bilang seperti itu? Kurang kan? Kenapa? Saya harus ada biaya-biaya lain untuk menopang ini modal. Belum biaya ekspedisi, biaya pajak, untuk bayar toko, untuk bayar karyawan. Boleh gak saya berbicara seperti itu? Itu Ayub. Saya belajar seperti ini. Ini saya ambil 10.000 Pak Trisno. Terserah Bapak mau ngasih Bapak. Kalau Pak Trisno sebagai hamba Tuhan, Pak, saya kasih Bapak 5.000. 5.000 untuk Bapak jadi 15.000. Rezeki saya itu Ayub. Dan Ayub itu orang jujur, diberkati loh dia. Apakah kita bisa jujur seperti Ayub? Yang ketiga, kriterianya apa? Takut akan Allah. Apakah kita
kita takut akan Allah? Bila kita mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain. Kita ngomong-ngomong ini mulut ini lebih panjang dari sepanjang jalan kenangan. Betul? Mulut kita ini suka ngablak-ngablak Bapak Ibu, ngalang-ngalai seblak. Apakah kita takut akan Tuhan? Itu Ayub takut akan Tuhan. Dia tidak pernah berbuat dosa dalam mulutnya. Dikatakan apa? Pada waktu aku telanjang datang ke bumi ini. Keluar pun aku, pulang pun aku telanjang. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambilnya. Ditutup, terpujilah nama Tuhan. Mulutnya nggak pernah berkata-kata jelek. Ini Ayub. Apakah kita masuk kriteria yang ketiga ini kepada Ayub? Yang keempat, menjauhi kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan, biarpun Pak, ini kan bohong, cuman bohong tidak berdosa Pak. Ya toh, lah daripada kita jujur Pak. Seperti tadi kan dikatakan, kita nanti tidak makan Pak. Tidak apa-apa lah, senggol-senggol sedikit kejahatan, yang penting kita survive. Apalagi digembar-gemborkan tahun 2023 ini Indonesia resesi Pak. Siapa yang bisa mempertahankan hidup itu yang eksis Pak? Kriteria yang 4, apakah sudah kita miliki Bapak Ibu saudara sekalian? 1 sampai 4 kita sulit untuk mendekati itu kriteria dari Ayub. Ayo sekarang. Janganlah kita bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini bisa terjadi atas hidup ini? Karena orang sehebat Ayub itu datang pencobaan. Betul? Datang pencobaan. Setiap manusia pasti punya masalah Bapak Ibu. Tadi WL ngomong dia sakit. Dia punya masalah sakit. Kita berdoa untuk ibu ini. Tuhan topang terus berikan kekuatan. Tuhan berikan kesehatan. Sehingga dia bisa melayani Tuhan lebih daripada ini. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah tidur dan terlelap. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Karena mujizat itu masih ada. Masalah itu datang Bapak Ibu tanpa diundang. Pernah kita ngundang masalah? Atau kita punya cita-cita? Bapak Gembala, Bapak Pendeta Trisno, tolong doakan saya Pak. Hidup saya aman-aman Pak. Saya kepingin punya masalah Pak. Nggak ada Bapak Ibu. Demikian juga Ayub. Ayub dalam keuangan fine, dia kaya raya. Kesehatannya oke, rumah tangganya baik, anak-anaknya baik. Dia tidak pernah kekurangan. Tapi dalam hari itu juga jeglek, Ayub mengalami masalah Bapak Ibu. Siapa yang nyangka bisa seperti itu? Siapa yang kepingin hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, hidup Ayub? Pertanyaannya, apakah salah Ayub itu sehingga Ayub mengalami sebegitu hebat? Itu kan ceritanya, itu kan iblis lagi datang itu menghadap Tuhan. Tuhan ngomong, Sai, dipanggil Saiton kan, Sai, kemarilah Sai. Ya toh? Kamu tahu ada hambaku, Tuhan tuh ingin menunjukkan produknya yang luar biasa di GKI Kana. Tahukah kamu hambaku Ayub, dia orang saleh. Dikatakan begitu, diulang loh sama Tuhan. Orang yang saleh, ya toh? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, kata ayat 8. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diulang 2 kali sama Tuhan. Begitu hebatnya Ayub ini. Si setan tidak mau kalah. Iya Tuhan, karena engkau memberkati dia. Coba kalau engkau tidak memberkati. Oke, dalam tanganmu lah, tapi sayangi nyawanya. Diobrak-abrik lah Ayub. Hartanya habis dalam waktu seketika itu. Tidak tahu berapa jam nggak ditulis. Anak-anaknya 10 mati semua, betul? Ada orang ditinggal anak 1 saja, sedihnya amit-amit Bapak Ibu. Ini 10 habis. Saya kemarin, ponakan saya, hampir 1 tahun apa 2 tahun itu. 1 tahun mungkin, kurang berapa hari. Mamanya meninggal, punya anak tunggal 1 laki-laki. Meninggal juga anaknya ini. Umur 11 tahun.
Itu saya lihat itu saya sendiri sedih Bapak Ibu. Mamanya meninggal, punya anak satu, meninggal juga. Kena virus di levernya. Ini 10 Ayub meninggal. Nggak gendeng untung Ayub ini. Kita ini kalau ngalami masalah kayak gendeng Bapak Ibu. Apakah ini salah Ayub? Oh, banyak orang yang menjas orang-orang itu dengan mudahnya ngomong. Kamu kurang iman. Kamu banyak dosa seperti sahabat Ayub kan. Sehingga Tuhan mencobai kamu. Tuhan tidak pernah mencobai Bapak Ibu. Tuhan cuma menguji. Begitu Ayub kena masalah pertama Bapak Ibu. Ayub masih bisa berkata. Tadi ngomong, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Begitu iblis datang lagi, Saiton datang lagi. Ditanyalah sama Tuhan. Ya apa hambaku Ayub? Dia tidak mencela kan? Iya, kesehatannya kamu pagar. Kamu pagari Tuhan. Coba cabut pagarnya Tuhan. Ayo tak cabut. Sayangi nyawanya. Tuhan berani bertaruh Bapak Ibu. Kepada semua jemaat di tempat ini dia tahu kapasitas dan kualitas hidup iman kita di hadapan Tuhan. Karena pencobaan-pencobaan itu datang tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita, Tuhan ini batas kemampuan Tuhan, aku sudah tidak kuat. Belum. Aku lebih tahu daripada engkau. Dicabutlah pagar dari Ayub itu. Kesehatan Ayub diporak-poranda. Bapak Ibu tahu, Ayub hancur badannya. Di Alkitab tidak mencatat, tapi saya melihat. Mungkin Bapak Gembala tahu. Karena Bapak Gembala sering baca, sering kali menyelidiki. Kenapa saya katakan hancur itu badan Ayub dari kepala sampai kaki. Teman-temannya 3. Datang dari jauh tidak kenal Ayub. Betul Pak Pendeta? Kalau saya dari jauh Pak Tresno saya tahu. Oh itu Bapak Gembala GKI Kana. Saya tahu. Dan ini sahabatnya Ayub ini pasti orang-orang yang dekat dengan Ayub. Dia tidak mengenal Ayub. Kenapa? Karena wajahnya berubah, hancur. Sampai dia gatal menggaruk dengan beling Bapak Ibu. Karena ininya udah hancur semua. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau ini secara dunia mati Ayub ini. Secara medis dokter nggak ada harapan. Tapi bersama dengan Tuhan ada harapan Bapak Ibu. Ada harapan. Dari sini mulai Ayub pertamanya kekeh Bapak Ibu. Imannya kuat. Lama-lama Bapak Ibu namanya manusia. Pasti membela diri. Betul Pak? Betul? Pasti membela diri. Apakah ini salah Ayub Bapak Ibu? Ayo baca Yohanes 9 ayat 23. Yohanes 9 ayat 23. Ini murid-murid dan Tuhan Yesus ketemu dengan seorang orang buta. Itulah sebabnya, Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Sorry kalau saya kecepatan ngomong. Nah, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam diri Ayub, di dalam diri kita semua. Kalau kita mengalami pencobaan, itu karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan dalam hal finansial? Bagaimana bisa menceritakan Tuhan tentang kesehatan? Tentang damai sejahtera rumah tangga kalau kita tidak pernah mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita. Banyak kan orang yang seperti tadi saya ngomong, kurang doa kan, kurang cedek, dosamu akeh. Kita ini seperti sahabat-sahabat Ayub yang mencela, betul? Kon kurang beriman, gerejamu salah, lagi repot. Ayo melok gerejoku lo gereja sini berkati. Kadang kita dengan mudah ngomong seperti itu.
tanpa tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan atas hidup orang yang kena masalah, Bapak Ibu. Nah, Ayub kena berterus seperti itu. Ayub akhirnya mengutuki hari kelahirannya, Bapak Ibu. Kalau kita baca nanti pasal 3, Ayub itu mengutuki hari kelahirannya. Istilahnya begini, saya lebih baik tidak lahir daripada saya lahir cuma menikmati seperti ini dan melihat penderitaan demi penderitaan. Ayub mulai, Bapak Ibu. Karena jawaban dari Tuhan itu lama, dia tidak pernah mendengar suara Tuhan. Dia saleh tapi dia tidak pernah mendengarkan suara-suara Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan seolah-olah kita berdoa dengan omongan kita sendiri, mental tembok keluar, tidak keluar ke sana tapi balik ke telinga kita, betul? Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, cuman mental ke tembok balik ke telinga kita, tanpa Tuhan ngomong. Inginnya kita kan Tuhan ngomong seperti itu, betul? Dari pasal pertama sampai ke 38 itu baru Tuhan ngomong, Bapak Ibu. Yakub pada waktu Yusuf hilang, berapa tahun itu Yakub itu pekah dengan Tuhan, maka dikatakan dia Allah Israel. Sampai saat ini tetap Allah Israel. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali aku berkata aku adalah Allahmu, Tuhan ngomong itu terjadi, Bapak Ibu. Dan waktu Yusuf hilang, saya percaya itu Yakub berdoa. Apakah Tuhan ngomong? Tidak ngomong, Bapak Ibu. Sampai 13 tahun begitu Yusuf diangkat jadi mangku bumi, orang kedua dari Fir'aun, barulah Yusuf ngutus orang untuk datang ke Yakub. Yakub begitu pertama tidak percaya, akhirnya Tuhan berbicara, pergilah engkau, karena Yusuf lah yang akan menutupkan kedua kelopak matamu. Duh, itu loh Tuhan, Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Ayub berdoa, kenapa? Tuhan diam, Bapak Ibu. Saat kita mengalami itu semua, Tuhan diam. Bukannya Tuhan jahat, tapi Tuhan mendidik kita untuk mandiri karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan atas hidup kita. Amin. Tidak ada manusia itu yang setia kepada kita. Tidak ada. Manusia pada dasarnya itu nggak ada. Oh, yang aku setia sampai mati kepada engkau. Preketek. Kau naik mati, aku melok mati yang. Coba. Waktu mati, tahan itu 4 hari, bau busuk keluar semua, rangkulan itu. Masih mau nggak kau rangkul? Jangan ngomong cinta aja. Nggak ada, Bapak Ibu. Yang setia itu cuma Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian masih ada di tempat ini, ngomong aku setia kepada Tuhan. Saya ngomong, pret. Saya jujur ngomong. Saat ini, Bapak Ibu setia sama Tuhan, saya setia, pret. Kenapa? Setia itu ditentukan saat kita nanti mati. Tetap Yesus itu Tuhan kita. Itu setia. Nah, Tuhan Yesus itu setia kepada kita. Tidak ada manusia itu yang mengeluarkan aroma baik dalam tubuhnya. Karena manusia itu tidak pernah baik. Dalam tubuhnya itu 4 hari udah busuk, Bapak Ibu. Ada suami di kamar, istrinya masuk. Istrinya itu buang kentut, buang angin. Tapi tidak bunyi, biasa kan? Pss, gitu. Suaminya ngomong, Mah, kok bau aroma parfum Eropa ya? Duh, kenapa Pak? Kamu kentut ya? Iya. Wangi tak Pak? Enggak, tahan lama. Karena manusia itu enggak bisa mengeluarkan yang baik. Pasti busuk. Mulut kita ini busuk. Hati kita ini busuk, pikiran kita ini busuk. Bahkan mempengaruhi tindakan kita ini busuk. Tapi karena pengenalan kepada Tuhan kita, Tuhan itu yang memperbaiki. Tuhan itu yang menservis hidup kita. Kita kalau ditolong Tuhan Bapak Ibu, kamsyai cuma sediluk tok. Terima kasih ini cuma sediluk tok, betul? Tapi lek ngalami masalah belum ditolong Tuhan, wis udah karu-karuan udah.
lama gitu, padahal kita sering kali ditolong oleh Tuhan. Ayub itu membenarkan dirinya sendiri, nanti baca itu di pasal 31. Sampai dia ngomong, aku tidak pernah melihat seorang gadis dan tertarik yang lewat di depanku. Loh, ini laki-laki loh yang berbicara. Kita ini laki-laki Bapak Ibu ya. Pasti ada. Maksudnya itu, loh lihat seperti ini kan. Iki ayu rek, pasti ada. Kenapa? Tuhan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu ada rasa. Tinggal kita mengontrolnya, rasa itu berdosa apa tidak. Kalau ada seorang laki-laki lihat perempuan yang cantik tidak tergoda, minta tolong Bapak Gembala untuk doakan. Iki pasti ono opo-opo iki. Agus, nang dikon Agus. Pasti kan seperti itu kan? Minta doa sama Bapak Gembala. Nah ini Ayub itu ngomong, aku nggak tertarik. Bahkan aku kalau secara diam-diam aku melihat matahari, bulan dan bintang. Dan aku terpesona, aku berdosa. Ayub coba membela diri. Kita pun juga membela diri. Aku pelayanan Tuhan. Bahkan Bapak Trisno lu ngomong aku aku nuruti Aku memberi meskipun dalam keadaan seperti ini. Seringkali kita seperti itu Bapak Ibu. Dan itu loh Tuhan, seperti tadi. Tonggoku enak-enak ae. Kristennya cuma ngono. Kadang teko, kadang enggak. Saya enak melo online ae. Delok online iso mangan kacang pakai dasteran atau pakai celana kolor. Lebih enak daripada nang gereja. Sik ngetokno duit kayak persembahan. Sik longgo hampir 2 jam. Iya lek ngrungokno pendeta, kadang pendeta iku bencekno iku lek ngomong. Suka nyinggung-nyinggung pendeta tersebut. Firmane lu kok iso kena aku terus. Terpujilah Tuhan. Karena firman kena kepada kita. Kadang-kadang iku firman keras. Saking si tolak-tolak. Gak teko. Mesti ini gue si ayu. Padahal itu untuk kita. Seringkali kita membanding-bandingkan mereka. Padahal sudah jelas 17 Agustus kemarin. Bapak Presiden kita ngundang anak namanya Farel. Judulnya apa? Ojo dibanding-bandingake. Nek kon banding-bandingake, kita selalu kurang Bapak Ibu. Ya toh. Saya punya teman hartanya banyak. Lihat temannya lagi. Sugih. Itu loh bang itu loh barusan Pak mamanya meninggal. Ngasih tahu, ini ada harta terselip. Gak diambil sama mamamu. Udah 1 tahunan kalau gak salah. 1 tahun sampai 1 tahun kurang. Apa gak diambil dah gitu. Loh berapa? 850 miliar. Wih, keselip 850 miliar gak diambil. Waduh enak, duit sakmono. Padahal dia itu punya banyak uang. Dia juga punya banyak itu uang itu. Tapi ngomong seperti itu lah, seolah-olah membanding-bandingkan Bapak Ibu. Pak, saya ini kalau sudah kena masalah proses Pak, kok kenapa sulit cari uang Pak? Iya memang betul Bapak Ibu. Kita disuruh duduk diam di kaki Tuhan. Kesehatan kita Pak masih belum kelihatan, disuruh duduk diam di hadapan Tuhan. Sampai Pak saya itu modal habis. Ngamen loh gak oleh duit Pak. Padahal gak modal cuma mulut. Lu mosok sih? Iya, kamu ngamel di mana? Aku ngamen di tol, Pak. Loh, ya salahmu dewi. Kamu ngamen di tol. Siapa mau berhenti? Kadang kan kita bisa salah loh itu kalau kita proses. Belajar dari Ayub Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bersungut-sungut, Ayub tidak akan pernah dapat pertolongan Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut, nggak akan pernah dapat pertolongan Tuhan. Sudah bilang aja suka-sukanya Tuhan. Pengkhotbah 3 ngomong apa? Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh. Amin. Ada waktunya kita sekarang menderita, ada waktunya kita berbahagia. Ada waktunya kita kekurangan, ada waktunya kita berkelimpahan. Katakan seperti itu aja. Tuhan aku percaya saat ini Tuhan. Aku dalam hal keuangan belum berkelimpahan. Ada waktunya Tuhan. Saat ini aku belum sembuh. Ada waktunya Tuhan. Nah Bapak Ibu kembali kepada Ayub. Nanti kelamaan.
Dia sutradara yang baik Bapak Ibu. Dia tahu mana waktunya. Kalau memang belum waktunya, sabarlah tunggu waktunya Tuhan. Pak, apakah penyakit bisa membawa kematian? Sorry, saya jawab, iya. Tapi tidak selalu. Kadang Tuhan bisa memberikan kesempatan untuk hidup. Dan hidup itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita meninggal, asal WL tadi ngomong, cinta kepada Yesus, surgalah jaminan Bapak Ibu. Manusia pada dasarnya berat untuk meninggal. Dia ingin di dunia ini seperti Ayub itu pada waktu itu. Tapi surga tetap lebih enak. Amin. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Kalau saya melihat Ayub ini, mestinya Tuhan itu datang kepada Ayub. Dia cuma ngomong kan, Yub sebenarnya aku sutradara. Aku ini cuma menunjukkan produkmu kepada iblis. Bahwa masih ada orang saleh seperti engkau. Jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Dan terbukti sekarang. Mestinya gitu kan. Tapi Tuhan enggak. Coba baca itu pasal 38. Allah berbicara dalam badai. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Apakah engkau mau berlawanan dengan aku? Bertentangan dengan aku? Dia cerita seperti itu. Diceritakan tentang kehebatan Tuhan. Siapakah yang menciptakan bintang mintalkul buruk, bintang-bintang lain. Malah diceritakan kewan-kewan Bapak Ibu. Siapakah yang bisa berani terhadap kudanil, terhadap buaya. Inilah gak juntrung tuh. Mestinya jawabannya itu kepinginnya seperti kita mau. Tapi itulah Tuhan. Akhirnya pasal 42 ayat 2. Coba. Ayub 42 itu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kenapa Ayub ini seperti ini? Akhirnya Ayub itu mengakui. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pasal selanjutnya ngomong, aku dulu kata orang, sekarang aku tahu sendiri merasakannya. Bahwa Tuhan itu baik. Nah sekarang kembali lagi. Kita mau akhir-akhirnya Bapak Ibu ya, karena jamnya mau jam 10. Kita ini tidak punya pilihan apa-apa. Kalau kita sudah jadi pilihan Tuhan, kita nggak bisa milih Bapak Ibu. Kalau terjadi masalah dalam hidup kita, ingat kita ini pilihan Tuhan. Nurut aja sama Tuhan. Saya ngomong sama anak saya, kanker nggak ada obatnya. Tapi mujizat itu ada. Ayo, sini ada nggak teman dokter atau punya saudara dokter atau punya ayah atau punya adik atau anak dokter? Tanya, apakah bisa menjamin kanker itu sembuh? Coba tanya. Nggak ada dokter yang bisa jamin. Yang bisa jamin hanya Tuhan. Karena dia seganas-ganasnya apapun penyakit, ketemu dengan Tuhan Yesus, dia akan luluh, dia akan lancur. Dengan bertobat seperti Ayub, itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Dengan tidak bersungut-sungut, itu mendatangkan kasih sayang Tuhan. Kenapa istrinya saya bilang bukan panutan? Saya menemukan di sini. Saya coba utak-atik, saya coba tafsir sendiri. Karena begini, pada pasal pertama itu diceritakan bahwa Ayub punya anak 10. Tapi tidak diceritakan bahwa anaknya itu cantik-cantik. Pada akhir cerita, anak Ayub 3. Siapa namanya? Halimah, Siti, Anissa. Bukan ya? Yemima, Karen Hapuk, Kesia. Dikatakan apa? Tercantik. Kalau Tuhan ngomong cantik itu cantik loh. Cantik betul. Berarti produk pertama, pabrik pertama, istri pertama Ayub melahirkan tidak dikatakan cantik-cantik. Boleh dong saya menafsir bahwa Ayub itu kawin lagi atau punya istri lain? Boleh dong. Kenapa? Karena cantik-cantik. Kalau ibunya seperti ini, ya cantik itu ini. Tidak mungkin sampai tercantik semua tiga-tiga itu kalau punya anak lagi. Satu, ya itu ya. Kedua, istri Ayub pasti tuwek toh. Kalau mau melahirkan lagi. Betul kan?
10 ya. Terus ketiga, zaman dulu orang laki-laki itu boleh poligami. Betul apa betul? Istri boleh lebih dari 1. Zaman dulu saya gak oleh. Ya toh? Berarti istri Ayub tidak dipakai. Yang keempat, Alkitab itu mencatat itu yang penting. Coba ingat-ingat. Adam dan Hawa punya anak berapa? Pertama punya anak berapa? 2. Siapa? Kain dan Habel. Betul pertama itu? Masih diragukan. Kenapa? Karena Kain kawin dengan siapa? Ayo, anaknya sopo itu? Ya anaknya Adam. Kenapa tidak dicatat? Enggak penting. Sekarang mau tanya lagi. Yakub anaknya berapa? 13 dicatat. Perempuannya Dina. Coba baca lagi pada waktu Dina di Sikem. Baca itu. Pada waktu Dina dicemari, diperkosa. Orang Sikem ngomong apa? Ayo kita jadi besan-besanan. Anakku ambilan dan anakmu tak ambil. Berarti masih ada dong anak perempuannya. Kenapa tidak dicatat? Enggak penting. Dia Dina dicatat karena ada sejarah. Nah, istri Ayub tidak dicatat, enggak penting. Kenapa? Orang yang suka ngomel-ngomel, kutukilah Tuhan, enggak penting, enggak dicatat. Dilebokno Tuhan nang ngene kegelapan. Wis ojo ngomel-ngomel. Nah, dari ini saya bisa kuat. Berarti contohnya bukan istri Ayub. Coba sampai keliru ya. Ikonnya bukan istri Ayub, tapi Ayub ini. Begitu Ayub mengakui kesalahannya, intinya seperti itu. Ayub dapat pemulihan, tapi Ayub harus mendoakan teman-temannya. Dia nggak benci, tidak boleh benci sama teman-temannya. Sing ngata-ngatain Ayub gak karu-karuan. Teman-temannya juga dimarahi sama Tuhan. Kalau engkau tidak minta maaf, tidak minta doa Ayub, engkau akan binasa. Datanglah itu. Dan setelah itu banyak orang saudara-saudaranya memberikan uang. Satu kesita apa, saya nggak tahu kesita itu uang apa dulu. Tapi dari situ Ayub mulai dipulihkan. Apa langsung kaya? Enggak. Tuhan nggak seperti Bim Salabim Bapak Ibu. Tuhan aku kepengen langsung soge, jegreng soge, duit-duit 10M, 20M. Ojo melok Tuhan, melok setan naik. Cepat soge, ini Alkitab loh. Loh Alkitabiah loh, kalau melok setan soge loh. Kenapa? Pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia ngomong apa? Segala isi dunia ini aku akan berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Karena itu milik setan di dunia ini. Berarti dia bisa memberikan kita 10M, 20M loh. Cepat daripada kita meminta Yehova Yahweh yang kita sembah. Itu Alkitab itu. Tapi kwitansi ini bayaran dewek belakangnya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang bawel, yang cerewet-cerewet ayo berhenti. Yang bersungut-sungut ayo berhenti di hadapan Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu, setelah Ayub mau berdoa kepada teman-temannya, barulah Ayub dipulihkan. Maukah kita berdoa untuk orang-orang yang membenci kita Bapak Ibu? Bapa, terima kasih karena kami memiliki Allah yang maha segala-galanya. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti dan Tuhan sangat peduli. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja untuk sementara waktu, kami percaya kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, pertolongan yang baru, mujizat yang baru, kemuliaan dari Tuhan dinyatakan bagi kami semuanya. Seluruh penata layanan diberkati oleh Tuhan, baik WL, para singers, pemusik, semua tanpa terkecuali. Baik bagian kolektan, multimedia, semua Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas, kami semua boleh bangga dan bersyukur karena kami memiliki Engkau dan kami dimiliki oleh Engkau. Damai sejahtera, kuasa dan kasih-Mu terus melingkupi kami.
Kami juga berdoa menyatukan hati memberkati jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Dimanapun mereka berada, Tuhan jangkaulah mereka. Tuhan bawa mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan membuat mereka hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Dan kami boleh dipertemukan kembali di dalam waktu-waktu ibadah. Terima kasih untuk jemaat yang setia yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dengan segala problematika dan segala pergumulan dan pengharapan umatmu. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan sudah menolong, sedang menolong dan pasti menolong. Terimalah persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Memberkati kami sedemikian rupa sehingga kami boleh melihat karya dan tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini kepada Tuhan. Juga Bapak Presiden kami dan wakilnya. Juga semua jajaran menteri, semua petinggi-petinggi negara, DPR, MPR, semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kepada beliau hati yang takut, yang menyembah dan meninggikan Tuhan. Hamba mengucap syukur, hamba memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi Indonesia. Kami tetap berdoa buat pemilu tahun 2024 akan berjalan damai dan tenang dengan tertib. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami dan kami akan memilih yang tepat seperti kehendak dan kemauan Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan juga untuk semua gubernur di Indonesia, wali kota, bupati, bahkan sampai pejabat tingkat-tingkat daerah, semua diberkati. Diberikan hati yang mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidup takut, hormat kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat kota kami Surabaya, juga kota-kota besar lain di Indonesia yang hari-hari ini marak dengan bermunculnya aksi-aksi kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dihancurkan. Dan kami percaya keamanan dan ketertiban kembali pulih dan ada di kota-kota besar di Indonesia dan di kota kami Surabaya. Hikmat Tuhan kepada para pemimpin, juga TNI dan Polri, di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab untuk keamanan dan kestabilan nasional. Memberkati kedua institusi ini dengan segala pergumulannya boleh menyelesaikan dengan baik. Bapa, terima kasih buat karya dan kasih-Mu. Terima kasih buat semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, semua diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati hidupmu, memberkati rumah tangga dan hidup nikahmu, memberkati pekerjaan bisnismu, memberkati pengharapan dan pergumulanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.